Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Basuki. Bagaimana liburannya anak-anak? Kita jumpa lagi di semester 2 ini. Jadi untuk pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan membahas soal PAS PKWU kelas 12 bulan November 2020. Kita langsung saja mulai nomor 1. Di bawah ini merupakan negara anggota ASEAN kecuali, itu jawabannya ialah B, Timor Leste. Yang kedua, pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh dari masyarakat, itu ialah pengertian dari C, yaitu social obligation. Kemudian soal nomor 3, pandangan tentang yang paling berwenang dalam nilai pekerjaan profesional ialah rekan sesama profesi. Nah, pernyataan di atas ialah pengertian dari E, yaitu belief self-regulation. Nomor 4, di bawah ini merupakan barang dagangan yang masuk dalam MEA kecuali, jawabannya ialah E, anak. Lalu yang kelima, berikut merupakan jasa dalam equipment services kecuali, itu jawabannya ialah B, asuransi. Lalu keenam, berikut merupakan jasa dalam facilitating services kecuali, itu kecuali A, instalasi dan pemeliharaan gedung. Kemudian soal ketujuh, sektor perhubungan udara sangat potensial untuk Indonesia karena jawabannya ialah C, yaitu dapat menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Lalu selanjutnya, menurut Wilson Aubrey, bisnis jasa profesional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jawabannya ialah C, producer services dan consumer services. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan skala usaha kecuali, jawabannya ialah C, jenis usaha baru. Lalu selanjutnya, yang tidak termasuk ciri-ciri pekerjaan profesi, jawabannya ialah D, bersifat umum. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak termasuk ciri profesional ialah A, orientasi pada efektivitas dan efisiensi. Lalu nomor 12, segala jasa yang berhubungan dengan instalasi dan pemeliharaan gedung, operasi peralatan, instrumen, perlengkapan, dan perkakas. Nah, jawabannya ialah E, equipment services. Nah, 13, segala jasa yang menyediakan keahlian umum ataupun khusus yang berkenaan dengan masalah teknis atau kecerdasan, termasuk konsultasi dan penyediaan sumber daya, penelitian, pendidikan. Ini jawabannya ialah D, advisory and consultative services. Kemudian 14, konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi punya 5 muatan, tapi kecuali, jawabannya ialah C, concentration. Lalu selanjutnya, yang tidak termasuk sifat yang melekat pada profesi ialah, jawabannya ialah A, ya, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Lalu 3 prinsip dalam memahami etika profesi, jawabannya ialah E, tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Selanjutnya, 3 ciri dari wirausahawan, jawabannya ialah A, jiwa kepemimpinan, motivator, analytical thinking. 18, orang yang mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup, jawabannya ialah B, profesional. Lalu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, itu jawabannya ialah C, profesi. Lalu selanjutnya, profesi yang secara independen memberikan jasa bagi masyarakat berupa jasa pengamanan, jasa penjaminan dan bukan penjaminan,
itu ialah B. Auditor. Lalu profesi yang bertugas menjaga keamanan bandara, itu jawabannya ialah B. Aviation Security. Kemudian akuntan publik merupakan profesi dalam bidang C. Konsultan keuangan. Lalu 23, sales marketing merupakan profesi bidang E. Konsultan dalam pemasaran. Kemudian peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme dapat diperoleh dari beberapa sektor kecuali jawabannya B. Sektor sosial. Lalu soal selanjutnya, salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital dalam bidang jasa perdagangan ialah A. OLX. Kemudian berkembangnya bisnis Tokopedia, OLX, Bukalapak merupakan bisnis digital di bidang C. Perdagangan. Lalu selanjutnya, berkembangnya bisnis Grab, Gojek, Maxim merupakan bisnis digital di bidang transportasi ya, A jawabannya. Lalu selanjutnya, kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan itu merupakan pengertian dari hybrid, D jawabannya. Kemudian bisnis yang menawarkan produk dengan komponen bit and batch merupakan pengertian dari C. Digital murni. Lalu 30, pembuatan software dan aplikasi yang diperjualbelikan termasuk kategori bisnis. Jawabannya ialah B. Digital murni. Pembuatan buku, komik, jurnal dalam bentuk digital masuk kategori bisnis A. Versi digital dari bisnis non-digital. Kemudian selanjutnya, sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Nah, ini jawabannya ialah B. E-commerce. Kemudian selanjutnya, sistem perdagangan yang menggunakan telepon yang ada di jaringan telekomunikasi disebut D. Telemarketing. Kemudian pemanfaatan teknologi digital dalam perluasan pemasaran saat dirasakan dalam hal D. Peningkatan promosi produk. Kemudian pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan saat dirasakan dalam hal, jawabannya ialah C. Peningkatan SDM atau sumber daya manusia. Kemudian 36, seseorang dikatakan memiliki profesi khusus jika telah menempuh A. Pelatihan dan pendidikan. 37, seseorang yang pekerjaannya disebut profesi jika telah menempuh A. Pendidikan, teori, dan keahlian. Kemudian seorang pengusaha yang selalu menegakkan peraturan bagi karyawannya memenuhi prinsip etika profesi yaitu A. Disiplin. Selanjutnya, seorang pengusaha yang selalu memenuhi hak dari karyawannya memenuhi prinsip etika profesi, jawabannya ialah B. Tanggung jawab. Lalu salah satu contoh jasa yang dikembangkan di wilayah pertanian ialah D. Jasa pengairan. Salah satu contoh jasa yang dikembangkan di wilayah industri ialah A. Jasa catering. Selanjutnya, contoh usaha yang kurang cocok dikembangkan di wilayah perdagangan ialah B. Jasa dokter hewan. Lalu contoh usaha jasa yang kurang cocok dikembangkan di wilayah perdagangan, jawabannya ialah B. Percetakan. Kemudian sistem biner merupakan pilihan digital yang terdiri dari 2 digit angka yang jawabannya ialah E, 0 dan 1. Lalu 45, salah satu contoh bisnis yang memfasilitasi tulisan penelitian ilmiah menggunakan teknologi digital ialah B. E-jurnal. Lalu 46, salah satu contoh bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital, jawabannya ialah D. Online shop. Kemudian pembuatan konten perang, tutorial, review, sosial eksperimen ialah jasa yang ditawarkan oleh seorang YouTuber ya, C ya jawabannya. Kemudian 48, peningkatan angka penjualan melalui internet ialah jasa yang ditawarkan oleh B. Internet marketing.
Kemudian beberapa contoh industri kreatif kecuali fotokopi. Dan soal nomor 50 yang terakhir, penyalur atau pemilik toko yang menjualkan titipan seseorang disebut B. Konsinyi. Ya, itu sekian soal penilaian akhir semester 1 ya, yang kemarin sudah kalian kerjakan di semester lalu. Apabila masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ya, sekian dulu. Jangan lupa bila bepergian keluar rumah selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga imunitas diri. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka lagi ya. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.